minum air kaki semua ni apa ni Bu? Bid'ah Bu. Semua ni khurafat Bu. Dosa besar. Astagfirullahalazim. Dosa besar Bu. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, ada yang menarik guys yang patut untuk kita bahas di video ini. Film Bid'ah. Nah, ini film Bid'ah ya. Ini baru-baru saja ini kayaknya viral di media sosial tentang film Bid'ah, dan ini tuh ditayangin di View ya. Dan gue lihat sekilas potongan videonya ya. Itu sepertinya kita nggak asing di Indonesia ini dengan apa yang ditampilkan di dalam film tersebut ya. Bid'ah. Nah, itu ya. Mungkin sebelum gua kepanjangan ngomongnya, kita langsung lihat dulu aja ya videonya seperti apa. Ini potongannya aja sih, kalau mau lengkapnya itu di View ya. Oke. Bu. Minum air telapak kaki. Wah, kita tonton dulu ya. Apa ni Bu? Apa itu? Cium kaki, minum air kaki semua ni apa ni Bu? Bid'ah Bu. Ya Allah. Meminum air cuci kaki ya dari guru ya, dari guru-guru. Itu nggak asing di Indonesia sih kayaknya ya. Kita tonton dulu lah. Allah Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh Bu. Bu. Semua ni khurafat Bu. Dosa Khurafat. besar. Astagfirullahalazim. Dosa besar Bu. Oh, guru ya. Ini gurunya. Ikut je. Ikut je. Bu, mana boleh Bu? Ikut je. Bu, Bu jangan Bu. Bu. Aduh. Minum air cuci kaki dari gurunya. Guys, ini potongan videonya aja ya. Gue juga belum nonton lengkapnya ya. Gue hanya nemuin dan gue tertarik untuk ngebahasnya. Dan ini itu sangat relate di Indonesia ya. Minum air cuci kaki ya. Dan bahkan mungkin ada yang menjual airnya. Tapi kalau yang air cuci kaki dari guru, gue belum tahu ya. Ada yang jualnya apa enggak. Cuman air yang disentuh sama gurunya itu ada. Itu mereka katakan sebagai air berkah karena udah tangan jari gurunya udah masuk ke botol itu gue udah lihat videonya ya. Kalau yang cuci kaki ini itu belum ada videonya, itu gue belum pernah lihat videonya, tapi hal-hal seperti ini tuh kayaknya ada ya di Indonesia ini ya, yang melakukan hal seperti ini. Dan yang viral kemarin tuh ada juga yang meminum bekas dari minuman gurunya ya. Kalau yang minum air telapak kaki gurunya ini gue belum pernah ini sih ya, belum pernah lihat videonya. Tapi mungkin kalau misalnya lu pernah lihat videonya, mungkin lu bisa komentar ya. Soalnya gue agak yakin hal-hal seperti ini tuh ada. Dan di Indonesia ini ada juga. Karena kita ini dengan hal-hal seperti ini, itu tuh wow. Udah nggak asing lagi guys. Dan sayangnya ini tuh terjadi di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat mengaji, tempat-tempat ini yang sebetulnya tempat itu tuh tempat untuk kita tuh belajar ilmu ya, belajar ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Kira-kira gimana menurut lu semua guys? Gue yakin sih ada yang melakukan hal seperti ini ya, meminum air dari cuci kaki gurunya. Gue yakin ada. Ini hanya keyakinan gue aja ya. Cuman kalau berdasarkan faktanya gue belum tahu. Gue hanya taunya dari sekedar cerita-cerita aja ya. Bukan melihat langsung secara visual, secara video itu gue belum pernah lihatnya. Yang meminum air dari cuci kaki gurunya, itu gue belum pernah lihat videonya ya. Tapi gue agak yakin ada yang melakukan hal seperti ini. Tapi menurut gue film ini nih bagus banget sih. Bagus banget, dan mungkin gue juga belum nonton, tapi kayaknya bagus banget. Ini mungkin bisa menyadarkan kita bahwasanya hal-hal bodoh seperti ini tuh, itu tuh
dilarang guys. Meminum air dari cuci kaki guru, meminum bekas dari gurunya, kemudian menganggap celupan dari tangan gurunya itu adalah berkah dan semacamnya, dan hal-hal aneh lainnya ya, yang itu tuh nggak wajar menurut gue ya. Sebagai orang awam, melihat hal seperti itu tuh nggak wajar. Keberkahan nggak mesti dilakukan dengan cara seperti itu. Dan itu yang mengatakan itu tuh berkah, gue juga nggak tahu siapa. Mungkin bisa jadi gurunya, atau bisa jadi itu beneran berkah juga, gue nggak tahu ya. Tapi menurut akal logika gue, ya itu bukan berkah sih jatuhnya ya. Itu agak kocak sih. Tapi ini menurut gue aja. Menurut gue sebagai orang awam aja ya, melihat hal-hal seperti ini. Karena ini sering kali terlihat. Kayak Mama Gufron yang memberikan air liurnya kepada muridnya melalui bibir ketemu bibir. Itu disebutnya berkah. Itu kan ada, bahkan yang lebih ekstrim seperti itu pun ada, air liur guys. Itu ada ya. Dan yang kocak-kocak tuh banyak banget di Indonesia, dan hal-hal yang ditampilkan seperti ini tuh banyak banyak banget di Indonesia ini. Dan yang gua nggak habis pikir, terkadang tuh yang menyuruh kita untuk mengikuti hal-hal seperti ini itu adalah orang tua kita, seperti yang ditampilkan oleh film ini. Orang tuanya sangat percaya, ya, sangat percaya dengan guru-guruan ini. Dan kalau misal anaknya itu tidak pintar, kalau misalnya anaknya itu tidak punya ilmu pengetahuan yang lebih, mungkin akan mengikuti dan menjadi pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut orang-orang seperti ini. Nah, beruntung cewek yang tadi itu dia punya ilmu pengetahuan tentang agama mungkin ya. Dia punya ilmu pengetahuan dan akal logikanya juga main. Bahwasanya meminum air cuci kaki dari guru itu gak pernah diajarkan sama Nabi. Makanya mereka sebut sebagai bid'ah. Ya, itu gak ada. Gue sangat meyakini itu gak ada ya. Hal seperti ini itu gak pernah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini tuh kenapa banyak orang yang percaya, karena ada doktrinisasi di dalam sebuah organisasi tersebut ya. Kemudian ada iming-iming pahala, iming-iming keberkahan. Nah itu. Dan karena mereka percaya dan mereka tuh melihat guru-gurunya itu sebagai sumber kebenaran sejati, maka apapun yang dikatakan gurunya itu pasti mereka turuti. Padahal sumber kebenaran sejati itu kan hanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan gurunya itu hanya sekedar manusia biasa. Dan apa yang dilakukan guru-guru kita itu belum tentu benar. Jadi, oleh karena itu, kenapa kita harus menggunakan akal pikiran kita? Ya, itu karena supaya kita tuh tidak melakukan hal-hal seperti ini yang tidak pernah diajarin oleh Nabi. Dan itu bisa saja dosa besar. Bisa saja kita tuh malah masuk ke mentuhankan guru-guru kita. Takutnya seperti itu, tapi gua nggak tahu. Ini hanya sekedar bisa saja, kemungkinan aja. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita menganggap guru kita itu sebagai Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh guru kita itu adalah sebuah kebenaran. Dan jika muncul pikiran seperti itu, ya kita sudah menduakan Tuhan, itu namanya. Karena yang punya kebenaran sejati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta ini ya. Dan guru-guru kita itu hanya sekedar manusia biasa. Dia bukan kebenaran sejati. Kebenaran sejati cuma satu yang punya ya. Nah, kalau misal kita sudah menganggap guru kita adalah kebenaran sejati, artinya kita menganggap guru kita itu adalah Tuhan. Ini menurut gue aja. Tapi kalau misalnya lu nggak sependapat, ya nggak apa-apa. Gue hanya beropini aja, karena menurut akal, logika, pikiran gue, hal-hal seperti ini itu nggak wajar. Ya rusak, nggak masuk akal. Oke, mungkin kita bacain komentar-komentar orang-orang ya.
Apakah sepemahaman sama gua? Lanjut. Stream bid'ah TV. Oh, best cerita nih, Scarif. Tapi Scarif pun, oh ini Malaysia nih. Itu acting di Malay. Kalau aslinya ada di Jawa. Tapi enggak juga sih. Malaysia sama Indonesia tuh sama-sama juga. Beda-beda tipis, guys. Di Malaysia juga banyak juga yang seperti ini tuh. Kita aja yang nggak tahu. Di Malaysia juga banyak melakukan hal-hal seperti ini. Indonesia tuh ya dekat Indonesia sama Malaysia tuh, guys. Masih satu nenek moyang kita tuh. Orang-orangnya aja masih ada kemiripan kok. Suku-sukunya aja masih ada kemiripan kok. Jadi kita sama Malaysia, sama Thailand, itu tuh mirip-mirip lah. Ya orang-orangnya. Sama India juga. Tuh mirip-mirip tuh. Lanjut. Sedap lah tuh macam ais buah. Men lagi makan, jadi susah banget ditelan gara-gara leher ini. Wah, jangan dilihat dong. Tuh minum air ajaib Habib. Oh, Habib. Tapi ini nggak ada ngomong Habib ya. Karena bukan hanya karena yang ya para pendakwah sih sebenarnya, dai. Jadi dai ini mencangkup ke semua. Bisa saja Habib, bisa saja kiai, bisa saja ustadz. Jadi nggak melulu Habib ya. Ini bukan bid'ah, ini syirik, Mat. Iya, gua sepakat. Daripada bid'ah, kalau gua menganggap hal-hal seperti ini itu lebih kepada syirik. Tapi ini hanya anggapan orang awamnya. Gua menganggapnya itu syirik karena mereka menduakan Tuhan. Menurut gua aja. Karena ketundukan mereka itu melebihi dengan ketundukan pada Tuhan sama pencipta. Menurut gue ya, mereka lebih tunduk kepada guru-gurunya dibandingkan kepada Tuhan sama pencipta. Ini menurut orang awam. Jadi jangan dianggap serius. Orang awam, kalau misalnya orang awam ini salah, ya dimaklumin aja. Lu bisa bantu koreksi ya. Karena ya kita sebagai orang awam melihat hal seperti ini itu kocak. Lanjut, di Konoha sampai dijual belikan air. Ya juga. Air berkah. Asik. Bahkan air dari rambut Nabi katanya ya. Celupan rambut Nabi. Rambut Nabi itu belum tentu itu rambut Nabi. Kalaupun itu rambut Nabi juga gue nggak akan gue beli airnya. Untuk apa? Lebih baik gue mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, fokus ke dalam apa yang diajarkan sama Nabi. Fokus kepada yang ditinggalkan sama Nabi. Yaitu ilmunya. Lewat Al-Quran dan hadis. Dan untuk menggapai itu kita perlu guru-guru sebenarnya. Memang ya, kita perlu guru. Untuk mencapai ke ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena ilmu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu kan udah jauh banget. Kalau misalnya kita nggak mau lewat guru-guru, yang nggak akan bisa. Maka itu ulama-ulama kita sangat butuh sama ulama-ulama, sama guru-guru agama kita. Terus kita sangat butuh. Tapi sebutuh-butuhnya kita, cuma satu yang wajib kita untuk tunduk. Ya, itu hanya Tuhan aja. Kita tunduk hanya untuk Tuhan aja. Tuhan sama pencipta ya. Tunduk untuk Tuhan, bukan untuk guru. Dan guru ya kita sekedar menghormati aja ya. Menghormati kayak anak dan orang tua ya, kayak gitu. Tapi kalau tunduk ya berserah diri, kita berserah diri hanya untuk Tuhan aja. Jangan sampai berserah diri kepada manusia. Karena itu ya jatuhnya ke syirik juga masuknya hitungannya. Kita mendoakan Tuhan. Oke. Semoga sebagian pengikut khurafat yang seperti ini segera diberi hidayah. Amin. Yang belajar mikrobiologi langsung geleng-geleng kepala. Apakah gak jijik itu minum air bekas cucian rendaman kaki orang? Semoga menyadarkan sebagian orang di negeri kita. Di Indo ada kayak begitu, tapi kalau
Tapi kalau udah fanatik emang susah buat sadar. Iya, di Indonesia banyak banget. Banyak guys, ada juga yang seperti ini kan. Bukan gua aja yang meyakini hal-hal seperti ini tuh ada di Indonesia ya. Nih banyak nih yang percaya ya, yang yakin, yang melihat, mungkin yang menjadi saksi bahwa di Indonesia itu banyak yang melakukan hal seperti ini ya. Dan terkadang yang fanatik ini agak bahaya guys. Bisa-bisa dia melakukan hal-hal yang dilarang sama agama. Itu ya, yang fanatik ini tuh kadang tuh kocak. Nah, ini ada orang komentar bahwa firman di dalam Al-Quran. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, rukuklah serta sujudlah mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Itu surah Al-Hajj ayat 77 ya. Kemudian ini ada hadis. Wahai Rasulullah SAW, seorang lelaki bertemu saudaranya atau sahabatnya, lalu menundukkan badannya. Nabi SAW, oh, wahai Rasulullah SAW, ada seseorang laki-laki bertemu saudaranya atau sahabatnya, lalu menundukkan badannya. Nabi Muhammad SAW berkata, tidak boleh. Nah, kita tidak boleh artinya guys. Ya, kita tidak boleh menunduk. Kita tidak boleh menundukkan badan kita ya, begini. Tapi gue nggak tahu juga ya tentang ini ya. Kalau menunduk hanya sekedar menghormati ya, menghormati orang tua, menurut gue nggak masalah ya. Tapi menunduk yang dimaksudkan dari hadis ini itu gue nggak tahu ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti apa ya? Menunduknya ya. Tapi kalau menunduk biasa kayak kita menunduk sama guru kita, ya menunduk biasa kayak itu, menunduk sama orang tua kita, itu nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Yang menunduk dimaksud ini tuh mungkin yang menunduk yang agak lebay itu ya. Nabi SAW berkata tidak boleh. Nah, tidak boleh. Bolehkah dia berpelukan dan bercium? Baginda berkata tidak boleh berpelukan dan bercium. Boleh. Beliau berkata lagi, bolehkah kita berjabat tangan dengannya? Baginda menjawab, boleh. Oh, berjabat tangan. Tapi nggak ada dituliskan di sini hadis apa nih. Gue nggak tahu hadisnya soalnya. Karena hadis ini ada yang sahih dan ada yang diragukan kesahihannya guys. Nah, ini mungkin gue kembaliin lah sama lu semua guys. Itu film Bray, Malan Dalil. Itu film berdasarkan peristiwa yang terjadi. Blok tersinggung lu. Lu kali minum bekas cucian kaki. Nauzubillah. Emang apa salahnya orang ini? Menurut gue nggak ada salah sih orang ini ngasih dalil kayak gini ya. Dan dia juga nggak ini kadang yang komen-komen ini bikin bingung ya. Dia ngasih dalil ini ya nggak bermaksud untuk gimana. Mungkin dia juga tahu ini film, tapi ada maksud lain mungkin ya. Kadang itu ya, gue kadang nggak, orang banyak nih kadang yang komentar nih kadang tuh nggak nyambung, nggak paham maksud dari kenapa kita menulis komentar seperti itu, kenapa kita membuat video ini tuh, dan konteks dari video ini tuh membahas tentang apa. Mereka terkadang tuh komentar tuh nggak cocok, nggak nyambung kadang. Berharap berkah itu ke Allah bukan ke manusia, bahkan Rasul pun ngelarang membungkuk untuk penghormatan. Tapi kok ada banyak manusia yang ngaku-ngaku bisa kasih berkah, bisa jamin masuk surga dengan membungkuk dan percaya berdoa kepada manusia, di mana manusia itu dengan kata-katanya menjamin keberkahan lewat dirinya juga perintahnya. Rasul saja nggak memperbolehkan harus langsung ke Allah. Rasul hanya menyampaikan tata cara. Apakah ada kisah minum air kaki sampai cium kaki Rasul? Oke guys, itu menurut gue tadi seperti itu ya tentang film ini, dan ini sangat relate dengan Indonesia. Film ini ya,
Mungkin lu punya pendapat lain ataupun pengen berkomentar, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar, oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.